selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali Engkau tetap selama-lamanya kami pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berjanji akan menyertai kami. Kau berjanji melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kalau engkau dalam kelemahan, keletihan, dalam kekurangan hari-hari ini, angkat lagu ini sebagai doamu, saudaraku. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi jemaat Tuhan. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. apapun kondisi keadaanmu hari-hari, katakan Tuhan sekali Yesus tetap selama-lamanya Yesus. Kau tidak akan pernah kekurangan dalam kehidupan kami. Kau nomor satu dalam kehidupan kami. Oh Yesus, ku cinta Kau. Lebih lembut lagi katakan. Sekali Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu, pengharapan-Mu yang Kau berikan. Harapan kami tidak akan pernah hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Amin, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi katakan, oh sekali Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Mari kita siapkan hati, kita sambut firman Tuhan. Ku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lagi sekali Yesus, oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Karena kasih Tuhan, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
bersama-sama mengajak kita renungkan sebentar lagu ini. Adakah Yesus segalanya bagi hidup Bapak Ibu? Adakah Yesus harta yang terindah yang kau miliki? Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini kau memahami dirimu spesial. Ada Allah yang mendiami hidup Bapak Ibu, yaitu Yesus. Banyak orang mencari keselamatan, tapi kita telah memiliki keselamatan saat Yesus memilihmu dan kau merespon panggilan itu. Katakan syukur Allah. Kami bersyukur punya Yesus yang dahsyat, yang memilih kami, yang mengasihi kami, bahkan mendiami hidup kami. Kami tidak pernah sendiri. Apapun yang kami jumpai dengan mata kami, mungkin keadaan mengecewakan kami, yang kami melihat mengecewakan sekalipun, tapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Kau dulu menolong kami, sekarang sampai selamanya tetap menolong kami. Sekali Yesus milik kami, Engkau tidak pernah membuang hidup kami. Bahkan cintamu terus bertambah sepanjang umur hidup kami. Ajar kami umatmu hari ini bukan mendengar kata orang, tapi mengalami Engkau secara pribadi. Betapa Engkau dahsyat, luar biasa, dan dapat kami andalkan. Hari ini bagianmu untuk berkata-kata Tuhan. Sampaikan perkataanmu kepada kami. Bangun iman kami, makin kagum kepadamu. Pakai setiap kami hari ini menangkap isi hatimu. Dan Roh Kudus yang lembut, kami butuh hikmat menangkap isi hatimu. Berbicara kepada kami, urapi hambamu, urapi kami semua, menangkap isi hatimu. Kami siap diberkati hari ini. Kami siap terima perkataanmu dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita hari ini. Haleluya. Bapak Saudara kembali. Bapak Ibu, salam. Siap diberkati? Siapa yang diberkati hari ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, luar biasa. Yuk bilang kanan kirimu, enggak sia-sia kau datang hari ini. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Terus mari kita mulai sama-sama. Kelihatan dari belakang? Oke, mari sama-sama kita baca judul kita. 1, 2, 3. Yes, mengalahkan intimidasi. Saya mulai Bapak Ibu. Survei Media Indonesia mengatakan Bapak Ibu, 1 dari 10 orang Indonesia hari ini mengalami, catat baik-baik, gangguan mental. 1 dari 10 orang di Indonesia Bapak Ibu mengalami gangguan mental. Bayangin, mari kita hitung berapa di antara kita. Jadi 1 dari 10 orang Indonesia mengalami gangguan mental. Apa cirinya? Susah tidur, pencernaan terganggu, jantung berdebar-debar, dan khawatir yang nggak tahu sebabnya. Apakah ada di antara kita seperti itu hari ini? Ada? Dan media Indonesia berkata 30% angka, maaf sekali lagi saya ulangi, bunuh diri di Indonesia meningkat sangat tajam. Ini berarti bukan hal yang main-main Bapak Ibu. Sesuatu yang perlu disikapi dengan baik, sesuatu yang perlu direspon dengan baik. Lalu pertanyaannya adalah hari ini, kenapa orang bisa mengalami gangguan mental seperti itu? Dan mengapa banyak orang
cenderung apapun yang mereka hadapi cenderung menyerah. Pertama-tama orang bilang ini, oh masalah serius, oke. Orang bilang kedua, ekonomi susah, oke. Tapi yang mengejutkan adalah, catat baik-baik, ternyata orang bisa stres, gangguan mental, dan kemudian bisa bunuh diri adalah, catat baik-baik, ternyata adalah perkataan orang. Wow. Catat ya. Ternyata bikin orang stres, gangguan mental, bukan karena tekanan ekonomi saja, bukan pekerjaan berat, tapi justru karena apa? Kasih perkataan orang. Jadi hari ini saya bicara ini Bapak Ibu, mengalahkan intimidasi. Saya berdoa hari ini kau lepas dari intimidasi. Amin. Gak hidup dalam intimidasi, ketakutan terus menerus, hidupku gak berkembang dan mengalami stres berlebih-lebihan. Saudara kasihi, mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 1 sampai berapa itu? 17. Sudah tahu kisahnya? Mundur sebentar. Ada yang pernah dengar cerita mengenai Goliat? Coba angkat tangan tinggi ya. Loh, oke. Saudara, serupa membuktikan ini cerita paling populer di dunia. Tinggi Goliat, kecil Daud. Benar ya? Perusahaan besar raksasa Goliat, kecil apa? Daud. Tim sepak bola besar Goliat, gitu ya. Tim kecil Daud. Saya berdoa kita semua nangkap, jadi saya mudah bicara. Jelas ya? Nomor 2 adalah Sakyus seorang pendek, dan baru ketiga khotbah di bukit. Jika Bapak Ibu nggak pernah dengar cerita ini, maaf permisi kata, Anda terlambat sekali. Ulang sekali lagi, apa cerita Daud dan Goliat? Coba angkat tangan tinggi, siapa sudah dengar? Oke, mudah saya. Teruskan Ibu kasih. Terus, saudara, apa yang menakutkan dari Goliat? Israel semua ketakutan. Bahkan Saul pun yang tinggi sangat ketakutan. Mereka menang perang berkali-kali, tapi kemudian masalahnya adalah begitu takutnya mereka dengan Goliat. Coba saya mau tanya hari ini, Bekasihi, apa yang menakutkan dari Goliat? Saya jawab. Saya tanya sekali lagi. Dengar pertanyaan saya, coba bilang kanan kirimu, bangun masih sore hari ini, Bapak kasih. Saya tanya sekali lagi, apa yang menakutkan dari Goliat? Coba angkat tangan tinggi, siapa yang tahu? Ya, anak sekolah minggu. Yes, boleh. Tinggi, besar, kira-kira ukurannya hampir 3 meter. Dan orang Israel hari itu rata-rata 180 hari itu. Jadi apapun kondisinya pasti kalah. Benar ya? Belum itu juga senjatanya begitu lengkap, tajam, dan punya pengawal di depan. Sehingga apapun kondisi lawannya kalah. Wajar Bapak Ibu. Tapi orang cenderung berkata, oh dia tinggi besar, menakutkan, oh senjatanya tajam. Tapi ada yang lupa Bapak Ibu, apa yang menakutkan dari Goliat? Catat ya. Yang kedua apa? Perkataan dari Goliat. Yang membuat Israel kejut adalah perkataan dari Goliat. Saya gambarkan sebentar. Peperangan waktu itu bukan kayak kita Bapak Ibu. Waktu itu perang tuh lembah dengan lembah. Satu lembah yang kanan, yang satu lembah kiri. Dan mereka saling tantang menantang. Siapa yang berani satu lawan satu? Aku Goliat nantang kau Israel, siapa yang berani lawan aku? Tapi begitu terkejutnya, nggak ada satupun orang Israel yang berani lawan Goliat. Mau tanya Yesus Bapak kasih, kira-kira tantang menantang itu hari itu berapa lama Bapak Ibu? Ada yang tahu berapa lama? Next, bisakah? Berapa lama Ibu kasih? Ada yang tahu berapa lama?
bukan sehari, bukan sebulan, tetapi 40 hari. Siapa yang berani lawan aku? Kalau kamu kalah, engkau jadi hambaku. Dan kalau aku kalah, menjadi hambamu. Udah tinggi besar. Dan perkataannya begitu sangat tajam. Dan 40 hari itu bukan perkara main-main, Bapak Ibu. Saya kasihi, ada bertanya sama saya, kenapa mesti 40 hari, Bapak Ibu? Dengar baik-baik ya, 40 hari itu bisa mengubah hidup seseorang. Tetap ya, 40 hari itu bisa mengubah hidup seseorang. Anda mau baik atau buruk, bisa berubah sepanjang 40 hari. Maaf ya, di sini yang suka minum mabuk? Gak ada, cuma sini baik semua, amin. Yang suka pemarah di sini? Gak ada ya, luar biasa, peramah semua, luar biasa. Berubah berapa hari? Jangan bilang saya sudah berubah sehari. Ya sehari belum berubah, Bapak Ibu. Saya sudah seminggu belum berubah. 40 hari itu waktu di mana orang bisa berubah. Maaf ya, saya bisa ngubah hidup Bapak Ibu jadi gila, bisa Bapak. Dengan cara apa? Maaf ya, tunjuk aja Bapak Agus saya misalnya begitu. Semua sepakat bilang ini, Pak Agus gila. Orang ngomongin saya gila. Kemudian saya marah. Orang bilang, oh orang gila itu tandanya apa? Marah. Saya diem. Orang sepakat gini, oh orang gila itu tandanya apa? Diem. Saya makin ngunci kamar gak keluar. Orang bilang apa lagi? Oh tanda orang gila itu diam, kunci kamar. 40 hari Bapak kasih, bener jadi gila. Gak main-main Bapak Ibu. Gak main-main loh. Hal sama tuh jadi orang baik. 40 hari Bapak Ibu bisa ngubah hidup seseorang. Makanya jangan Bapak terkecoh ya. Orang bilang, oh saya sudah berhenti merokok 2 minggu, maaf. Belum bisa Bapak Ibu. Oh saya berhenti untuk narkoba seminggu, belum bisa. Karena 40 hari itu mengubah hidup manusia. Gereja kami ada program namanya Gemar Baca Alkitab. Tiap hari 10 pasal. Untuk mulai berat Bapak Ibu. Oh berat banget. Tapi begitu 40 hari kita jalankan. Orang bilang, kalau nggak baca ada yang hilang Pak. Kalau saya nggak baca hari itu, ada yang kurang. Kenapa? 40 hari itu, catat baik-baik, mengubah hidup seseorang. Itu sebabnya kenapa Goliat menakutkan, diucapkan berkali-kali, dan kemudian Ibu kasihi 40 hari. Itu sebabnya nggak ada seorang pun yang berani, termasuk Saul. Benar? Saudara, ada banyak hari ini orang Kristen, termasuk saya, jadi Goliat atas orang lain. Ada banyak di antara kita orang Kristen udah kenal Tuhan, udah ke gereja melayani, tapi kemudian ada banyak orang yang jadi Goliat atas orang lain. Halo? Ada banyak orang Kristen, orang percaya yang kemudian justru mengintimidasi orang lain. Di gereja dia bisa memuji Tuhan dengan katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan kita perkasa. Tapi kadang-kadang hidup kita Ibu kasih menjadi Goliat atas orang lain. Nah sekarang kita bertanya, Pak, bagaimana mungkin saya jadi Goliat atas orang lain? Pertama, kita bisa membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Kita bisa membanding-bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Dan membandingkan penghasilan kita dengan penghasilan orang lain. Maaf Bapak Ibu, gak enak loh dibanding-bandingkan. Istri-istri pernah ngalami gak dibandingkan engkau dengan orang lain? Pernah ngalami? Halo? Suami-suami pernah ngalami nggak dibanding-bandingkan sama suami orang lain? Pernah? Halo?
Ini kok diem saja, saya nggak tahu. Ada respon nggak? Pernah ngalami nggak? Oh, itu menyakitkan Bapak Ibu. Tuh kakak ipar kan, lebih bagus. Mengasihinya lebih bagus, karyanya lebih bagus. Saya mau tanya apa kata Bapak Ibu? Ya kak, mending kawin sama kakak ipar gitu kan? Oh tidak enak. Kadang-kadang kita orang tua jadi kulit atas anak kita loh. Dek, kakakmu tuh baik, nilainya bagus, kamu buruk. Kita ngomong selesai Bapak Ibu, tapi tahu nggak Bapak Ibu? Anakmu yang kecil itu tertekan dan takut. Halo? Ibu-ibu, pernah suami yang Anda banding-bandingkan suami orang lain? Dengar loh, tetangga sebelah itu, penghasilannya bagus, mobilnya bagus. Bisa motivasi, tapi kok nggak direspon dengan baik, Anda jadi Goliat hari ini. Halo? Halo, bisa lihat ke saya? Kok tunduk semua, saya takut. Yuk bilang kanan kirimu, jangan jadi Goliat atas orang lain. Amin. Pertama apa? Membanding-bandingkan. Terus apakah bisa slide berikutnya Ibu kasih? Terus saya mari ikutin biar kita mudah. Terus merendahkan orang lain. Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kamu tuh nggak ada gunanya. Oh Bapak Ibu, acap kali kita orang Kristen, termasuk saya. Di gereja bisa kelihatan alim, rohani dahsyat, tapi ngomongannya luar biasa. Sini nggak ada ya? Amin. Jadi nggak ada respon ya. Sini nggak ada ya? Udah di orang Kristen, pertama banding-bandingkan, kedua apa? Rendahkan orang lain. Kamu tuh apa sih? Gak ada gunanya. Saya ingat satu kali Bapak Ibu, ada seorang Kristen, udah 10 tahun, kok gerejanya maaf ya duduknya mesra kanan kiri. Waduh, pokoknya kalau gereja pakainya kembar, pokoknya kapal luar biasa. Ya dia seneng pokoknya dituntun. Dasar Bapak Ibu, saya kadang-kadang iri dengan dia. Tapi kemudian minta cerai. Tanpa sebab, gak ada masalah Bapak Ibu. Tahu gak Bapak Ibu kenapa terjadi? Istrinya bilang, tahu gak Pak Pendeta, 10 tahun lalu suami saya pernah bilang, engkau istri tidak berguna. Tahu gak Pak Pendeta, 10 tahun lalu dia pernah berkata, aku nyesal nikah sama kamu. Halo? 10 tahun kemudian dia meledak dan minta cerai. Ya, pertama-tama membanding-bandingkan. Kedua apa? Rendahkan orang lain. Dan ketiga, nakar orang lain. Paling kamu segini. Malah paling kamu juga segitu. Sekali lagi ulangi ya, yang ngomong udah lupa. Yang dia omongin, halo? Terngiang-ngiang, gak bisa tidur, gak bisa move on, dan kemudian stres. Dan keempat adalah menghina, mengutuk orang. Bapak-bapak, waktu bapak-bapak marah sama anak, saya mau tanya jujur Bapak Ibu, apa yang Anda perkatakan? Ini kayaknya bahasa Indonesianya gak mudeng-mudeng. Saya mau tanya jujur, bapak-bapak, kalau Anda marah sama istri, sama anak, perkataan apa yang muncul? Anak gorila gitu. Saya tuh, maaf saya bukan orang Sunda ya, tapi kadang mendengar orang Sunda tuh saya, maaf ya ini kasar banget. Beleguk gitu, saya nggak tahu beleguk itu apa sih. Bayangin tuh, ngomong sama anaknya, sama istrinya bilang apa? Ibu-ibu, kalau dia ngomongin gitu, saya tanya, apa jawaban sama suamimu? Apa lo? Gua tantang lo. Wah, mengerikan Bapak Ibu. Dan tiap kali kita sering alami itu, kita jadi Goliat atas orang lain. Angkat? Goliat itu nggak hanya tinggi besar, tapi perkataan yang terus diucapkan membuat orang terintimidasi. Terus. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana ketika kita diintimidasi. Goliat berkata sama orang Israel, anjingkah aku sehingga kau datangi aku dengan pentung, dengan gada,
Dan ingat katanya, mayatmu itu akan kulemparkan dan akan dimakan burung bangkai. Saudara, saya mau tanya ya, jujur ya, tolong jawab. Pernah ngalami perkataan yang buat kita down? Pernah? Pernah dengar perkataan kasar? Pernah? Halo? Oh, pernah, puji Tuhan. Pernah ngalami perkataan tidak mengenakan? Pernah? Saya tanya nih, apa respon Bapak Ibu? Halo, kamu gak bisa, kamu tidak berguna, kamu itu siapa? Saya tanya Bapak Ibu, apa respon Bapak Ibu? Atau bilang, oh Tuhan terima kasih, pencobaan kau lain pencobaan biasa gitu? Atau paling kasar, ini siapa nih gitu? Dalam nama Yesus aku kutuk gitu? Pernah ngalami gak? Ibu-ibu pernah ngalami perkataan kasar? Bapak pernah ngalami? Anak-anak muda yang datang hari pernah ngalami? Saya mau tanya Ibu kasih, gimana cara mengalahkan ketika engkau dikutuki orang? Dalam pelayanan kami pernah ngalami Ibu kasih. Seorang hamba Tuhan senior bilang sama saya, manggil saya. Kini saya mau konseling. Oh iya, karena saya masih junior. Oke, terima kasih. Terus, pelayan kamu bukan di Bandung. Loh, di mana? Di Uganda. Saya bayangkan, Bandung gak butuh kamu, yang butuh Uganda. Gak bisa bayangkan. Jadi saya masuk kamar, lihat kaca, saya gak hitam-hitam amat Bapak Ibu. Saya gak keriting-keriting amat. Di Uganda saya bilang, oke, kalau Uganda kasih alamat dong, gitu ya. Kalau Uganda kasih tahu di mana. Dia cuma bilang satu hal, kreatif dong cari informasi. Loh, dia yang ngomong, saya suruh cari informasi. Tapi saya nggak takut Bapak Ibu. Maka ini cara mengatasi terus kan. Nah, lawan dengan apa yang kasih? Dengan apa? Deklarasi. Kok bisa ngomongnya aku buruk? Berkata mungkin tajam menusuk hidupku. Berkata engkau tidak berguna, nggak apa-apa. Tapi aku mau lawan, bukan dengan kekerasan. Bukan lagi dengan lawan keras, bukan. Tapi kamu lawan dengan deklarasi. Goliat berkata, anjingkah kau? Mayatmu kuberi burung di udara. Daud berkata, aku datang bukan dengan pedang, dengan nama Tuhan, dan aku pasti mengalahkan engkau. Israel ketakutan, Saul ketakutan, semua gentar. Daud berkata, aku lawan kau dalam nama Tuhan. Aku pasti bisa mengalahkanmu, karena yang menyertaiku lebih dahsyat dari engkau. Nah, penting anak Tuhan hari ini Bapak Ibu, ketika orang kasar dengan perkataan kita, orang mungkin mengatakan sesuatu yang tidak baik bagi hidup kita, jangan menyerah, jangan terintimidasi. Lawan pakai apa? Deklarasi. Terus. Nah, apa deklarasi Bapak Ibu? Deklarasi adalah pernyataan yang singkat, tegas, dan jelas. Tentang apa? Tentang yang kita alami dan yang akan kita alami. Aku berkata, engkau bilang aku tidak bisa. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Kenapa? Dulu dia menolong aku, sekarang dia menolong aku sampai selama-lamanya. Kau tidak berguna. Aku berkata aku berguna. Aku kepunyaan Tuhan, gak akan dibuang Tuhan. Engkau tidak bisa. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Udah ulangi satu kali, Anda bisa dengar kesaksian isi saya. Ketika sakit kanker payudara, orang bilang gak akan sembuh. Teman dia udah lewat semua. Orang bilang gak akan sembuh Pak Agus. Tapi kita bilang penyakit ini tidak membawa kematian. Nama Tuhan makin dimuliakan dan diagungkan. Orang bilang kau bangkrut. Saya bilang aku akan naik dalam kemuliaan Tuhan. Makanya penting hari ini deklarasikan iman. Jangan menyerah.
Jangan hanya anggap perkataan orang, mulai perkatakan iman yang kau percayai. Terus, terus. Saya kasih, kalau Anda lihat Alkitab, Yesus itu juga menggunakan deklarasi. Pelayanan Yesus pakai deklarasi. Kapan Bapak Ibu dia mulai? Waktu dia dibaptis, ingat? Sungai Yordan. Atau dia keluar dari air, apa kata Alkitab? Ada suara dari surga. Apa suaranya? Inilah anakku yang kukasihi. Allah ngomong sama dunia, anakku mulai berkarya. Yesus mulai berkarya. Dia mulai deklarasikan aja dunia, dengar baik-baik. Aku mengasihi dunia. Aku mulai pelayanan di tengah-tengah dunia. Tapi waktu dia mengakhiri pelayanan, sama. Dia ngomong deklarasi. Masih ingat perkataan Tuhan kayu salib terakhir apa? It finished. Sudah selesai. Jadi penting anak Tuhan gak hanya memuji di gereja, gak hanya pelayanan, tapi belajar mendeklarasikan iman. Mulai berangkat bekerja, aku deklarasikan iman, aku diberkati. Masuk rumah selesai berkata, terima kasih berkat yang aku terima. Anda mau belajar anak-anak muda, aku mulai dengan Tuhan, Tuhan berkati hidupku. Selesai berkata, ini semua dari Tuhan. Kemarin baru ngelayan satu resto, Ibu kasih. Kami diberi kepercayaan untuk membina 2 resto. Satu resto yang ada di Dagu. Resto ini turun naik. Pernah penghasilan sehari cuma 50.000. Anda bisa bayangkan. Dengan 17 karyawan. Orang bilang tutup. Orang bilang nggak bisa. Tapi pemilik resto itu dekat dengan kami. Kami ada komsel di sana. Kami bilang sama pemilik resto, mulai deklarasikan iman. Yakin Tuhan membuka, Tuhan akan menyertai sampai Tuhan dimuliakan. Orang bilang tutup, tidak, kita akan mulai dengan Tuhan. Kecuali Tuhan tutup, jangan kita tutup. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, 2 minggu lalu Tuhan kirimkan pemodal dari Jepang yang gak pernah disangka sama sekali, untuk berkata, aku sisi. Orang Jepang itu berkata, diambil pembiayaan resto itu dari 50.000 penghasilannya, dan sekarang tiap minggu 60 juta. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi penting deklarasi Bapak Ibu. Minggu lalu istri saya sakit di bagian, Ibu hati ya, bagian perut. Sakit luar biasa. Karena dia pernah mengalami sakit kanker, kok sakit sedikit pun dia dirasa. Oh ya sakit pilek aja, wah luar biasa Bapak Ibu. Satu waktu dia sakit bagian perut. Wow, nggak bisa apa-apa. Tapi saya belajar banyak dari istri saya, dia seorang pendeta. Dia mulai deklarasikan, aku sembuh. Aku diberkati, aku segar kembali. Yang dahsyat, tengah malam dia kencing terus. Dia bilang, Pak, kayaknya dia mengganjal itu. Saya bilang, deklarasikan iman aja. Dan pagi Bapak kasih, waktu dia kencing, keluar batu Bapak Ibu. Segini. Dan saya lihat saya makin gemuk ya Bu Hati. Waktu dia sakit yang segini Bapak Ibu, wah sekarang segini. Biasa. Itu deklarasi. Mau diberkati? Alih mujizat? Dari mana? Deklarasi. Terus. Nah, sebenarnya mengapa kita perlu deklarasi iman? Di Israel, saya berdoa kita semua melewati ini, dan saya rasa saya juga pernah mendeklarasikan ini. Ini Bapak Ibu, tahun apa namanya? 5784. Disebut Pai Delet. Ini tahun Pai Delet Bapak Ibu. Apa sih tahun Pai Delet? Ayo terus. Pai Delet itu apa sih? Terus. Apakah bisa? Pai Delet itu apa? Pai dan Delet. Pai itu perkataan. Dan Delet itu apa? Pintu yang terbuka. Tahun ini kok Anda ngalamin mujizat?
Dari mana kita mulai, Ibu kasih? Dari perkataan. Kita berkata apa? Hidup dan mati kuasa apa? Lidah. Kalau mau diberkati dengan perkataan, pintu telah terbuka. Dari mana kita mulai? Perkataan. Sekali saya ulangi, mau sembuh? Mau diberkati? Mau dipulihkan? Dari mana mulainya? Delete. Pintu yang terbuka. Pak, memang keadaan sulit. Saya tahu sulit, Bapak Ibu. Ekonomi sulit, ya saya tahu. Tapi jangan sampai karena kenyataan membuat iman kita lemah. Setuju? Jangan sampai masalah membuat kita lemah. Justru waktunya orang Kristen berkata, memang dunia berkata lemah, tapi imanku berkata, bersama Tuhan aku mampu dan diberkati. Aku sakit, yes aku sakit. Kenyataan aku sakit, tapi imanku berkata, Tuhan menyembuhkan hidupku. Jehovah Jireh, kecukupan hidupmu. Jehovah Rafa, menyembuhkan hidupmu. Setuju? Saya ulangi, mau diberkati? Jangan nunggu orang lain, Bapak Ibu. Jangan berkata, Pak Agus, ini kan baru pemilu gini susah. Kok Anda boleh ke rumah saya? Di depan saya kita sediakan jualan, Bapak Ibu. Jualan. Ada ronde, promosi sebentar. Bukan saya yang jualan, jemaat. Ada ronde, ada bubur, dan juga nasi kuning. Kita memang usahakan jemaat biar bekerja yang nggak punya uang. Kita biayai pada awalnya, sekarang luar biasa. Udah masuk usia 6 tahun mereka jualan di depan gereja. Udah tahu hasilnya seperti apa? Yang jualan bubur di depan rumah saya ini. Wah, diberkati Bapak Ibu. Udah punya rumah 2, udah punya kendaraan. Dari mana awalnya? Orang bilang sepi, kami bilang diberkati. Orang bilang turun, kami naik. Kenapa? Dari perkataan. Ada yang sakit hari ini? Halo? Bilang apa? Tuhan menyembuhkan hidupku. Angkap ya? Itu yang pertama. Oke, ya, lihat ya, pai delete, lihat itu. Mulut delete itu pintu. Saya senang kalau main itu di tempat kerajaan, saya senang. Kenapa? Gini Bapak Ibu, saya selalu lihat pintu besar-besar. Tapi yang buat saya makin kagum adalah gini, bukan karena pintunya. Sebesar pintu apapun juga ada kuncinya. Nah, kok enggak? Itu tuh kunci begitu, pintu gitu tuh nggak akan terbuka tanpa apa? Kunci, bener kan? Hidup kita akan ngerti, diberkati kalau nggak tahu kuncinya. Kuncinya apa? Nih, perkataan. Setuju? Terakhir, kita nih berdoa sama-sama. Yuk terus. Nah, kedua adalah pergunakan perkataan membangun. Hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah Anda punya dendam sama orang lain? Datang dari gereja dengan sebuah dendam. Aku tersakiti sama istriku, tersakiti sama suamiku. Saya belum bilang konsifat saya Bapak Ibu. Silian kalau lupa saya Ibu kasih ya, luar biasa. Mana angpohnya? Saya mau tanya, bisa Anda kunjungan ke tempat sebelahmu, ke tempat ayahmu atau ibumu tanpa sebuah pengampunan, bisa? Bisa nggak? Bisa, tapi rutinitas. Lalu bisa berikan angpau tanpa pengampunan, bisa? Dongkol hatimu. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin di antara kita pernah dengar perkataan orang yang menyakitkan, orang tua yang menyakitkan. Hari ini saya beritahu bahwa kasih. Saya masih beri kesempatan hari itu apa? Mencabut perkataan itu. Jangan pulang dengan percuma tanpa berkata gini, Tuhan, aku tersakiti orang tuaku. Tapi sekarang aku mau berkata, aku berkati orang tuaku. Setuju? Mungkin hari kau datang dengan suami, masih ada paku, merasa tertekan hidup karena perkataan suamimu.
Dengar baik-baik. Mulai berkata, Tuhan aku memang sakit sama suamiku, tapi hari ini aku berkatakan berkat. Saya ulangi kesaksian saya tadi, Risto. Kenapa bisa ada mujizat begitu rupa? Ternyata istri ini dendam sakit hati sama mertuanya dan suaminya. Bertahun-tahun dia nyimpen dendam sama suaminya. Karena suaminya berkata begini, dulu waktu muda, yang senangnya aku tuh banyak. Tapi aku milih kamu karena terpaksa. Bayangin Bapak Ibu. Ya udah, karena udah kelanjur, mau dikebabein nggak mungkin gitu. Mau tukar tambah nggak mungkin. Dan mertuanya itu luar biasa. Kalau marah bilang gini, kalau bisa aku ceraikan kamu dengan anakku. Aku nggak tahu kenapa anakku milih kamu. Tertanam begitu dahsyat Bapak Ibu. Dia merasa sangat sakit hati, nggak bisa lepas begitu rupa. 2 minggu lalu saya mengajak pelepasan. Saya bilang sama ibu itu, pulang dari persekutuan, sampai suamimu bilang gini, papa aku sakit hati sama kamu, tapi aku lepaskan pengampunan. Bilang ke mamamu, bilang mah aku sakit hati, tapi hari ini aku lepaskan berkat buat mama. Dan berkat Bapak Ibu tercurah sangat dahsyat Bapak Ibu. Belum terlambat kalau engkau terinspirasi hari ini. Memberi waktu hari ini tidak pernah salah. Amin. Mau dipulihkan hidupmu? Mau diberkati hidupmu? Mau sembuh? Dari mana? Lepaskan pengampunan dengan perkataan berkat. Setuju? Ulang sekali lagi kayak masih bimbang hari ini. Mau dipulihkan? Mau diberkati? Dari mana? Perkataan berkat bagi suamimu, bagi anakmu, bagi keluargamu. Percaya dengan iman, mujizat yang kau alami, kesembahan yang kau alami hari ini. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Yesus, Yesus, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Yesus, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, Semua dapat Kau lakukan. apa yang kelihatan mustahil, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Mari katakan, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya
Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama angkat tangan, katakan bersama-sama, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa Mujizat itu nyata. Adakah hari ini hidupmu penuh intimidasi, dibanding-bandingkan orang lain, dianggap remeh oleh orang lain, dikutuki orang lain, ditakar orang lain, sehingga kau mengalami stres, minder, potensimu tidak muncul, kehilangan pengharapan. Dengar baik-baik, bukan kebetulan kau datang di tempat ini. Apa yang kau lakukan? Jangan menyerah. Mulai perkatakan deklarasi iman. Alkitab berkata, aku percaya, dan aku mulai berkata-kata. Mari buka suaramu hari ini saat kau terintimidasi, hidupmu tidak berharga. Orang berkata penyakitmu gak sembuh, orang berkata tidak mungkin bagi hidupmu. Saya mengajak mulai perkatakan iman, deklarasikan iman malam ini. Mari kau boleh angkat tangan, mulai perkatakan imanmu dengan Tuhan. Apa yang kau percayai, yang kau pernah kau dengar firman, mulai perkatakan. Tahun ini tahun dengan perkataan, paedelet. Semua dibuka dengan perkataan imanmu. Gimana kasih Yesus, kodara wata kasih. Saya mengajak kita bersuara, Bapak Ibu. Jangan biarkan iblis memakai kesempatan intimidasi orang untuk melemahkan imanmu. Jangan sampai kuasa kegelapan menekan hidupmu dengan intimidasi. Di mulut ada otoritas, dalam dirimu ada otoritas sanggup memberkati hidupmu. Yang kedua, adakah di antara kita susah untuk mengampuni orang yang mengintimidasi hidup Bapak Ibu? Hari ini mulai ganti dengan berkat Bapak Ibu. Jangan lawan dengan kutuk, jangan lawan dengan persungutan, lawan dengan berkat. Adakah kau yang datang hari ini ingin memberkati orang yang membenci hidup Bapak Ibu? Ingin memberkati orang tuamu yang mungkin mengutuk hidupmu, sahabat istrimu, atau orang tuamu yang membenci hidup Bapak Ibu hari ini? Belum terlambat, perkatakan berkat yang terbaik hari ini. Kau boleh angkat tangan tinggi berkata, Tuhan, aku gak mampu, tapi ingin kelepasan, ingin kemenangan, ingin sukacita yang melimpah-limpah. Yesus, mari sama-sama yang membutuhkan bantuan doa, merasa kau tidak mampu, hidupmu tidak berharga karena perkataan orang, dan ingin lepas hari ini Bapak Ibu. Kau boleh angkat tangan tinggi berkata, ini hidupku, ini hidupku, aku butuh kelepasan, kemenangan hari ini. Yesus. Yang datang suami istri, kau boleh bergandengan tangan. Yang datang dengan anak, kau boleh bergandengan tangan. Sekarang mulai berkati suami, berkati istrimu. Berkat spesial hari ini, berkata, Tuhan, aku tahu banyak kesakitan ku alami, tapi ingin kelepasan malam ini bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama terus lakukan dengan segera. Jangan tahan berkat itu. Harikan kuasa-Mu malam ini. Ini pemulihan, ini pemulihan malam ini bagi keluarga demi keluarga. Berkat spesial, anugerah spesial kami terima hari ini. Yesus, Tuhan terima kasih.
Datang sendirian mungkin teringat orang tuamu, orang menyakiti hatimu. Sebut namanya hari ini. Katakan berkah yang terbaik, maka kelepasan terjadi hari ini. Yesus, yang butuh bantuan doa karena kau tidak mampu mengatakan berkat untuk orang lain, saya undang maju ke depan dengan segenap hati. Segera datang ke depan, kita mau berdoa bersama-sama. Mana yang rindu didoakan, ada kelepasan terjadi hari ini, ada kemenangan terjadi. Segera melangkah, akan dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Yesus, segera melangkah. Yesus, kira-kira mata kasih ini. Terus melangkah, saya tunggu. Itu nyata di saatku. Saya tunggu terus maju ke depan, dia anugerah limpah bagimu. Terus segera berdoa, terus segera melangkah ke depan. Kekuatan namun rohmu ya Tuhan. Mari ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Semuanya katakan dengan imanmu tinggi-tinggi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Deklarasikan imanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namun roh ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Katakan ketika ku berdoa. Ketika ku berdoa, imani mujizat itu nyata. Amin, amin, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan, pergumulan, sakit, penyakit apapun yang kami lihat, sekalipun kondisinya tidak baik, sekalipun kami melihat kenyataan yang tidak baik, tetapi hari ini kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini.
yang mengingatkan kami agar kami terus mempergunakan mulut kami, hati, pikiran, perkataan kami dengan deklarasi iman, sehingga hidup kami dibebaskan, hidup kami dilepaskan. Dan kami percaya kami gak mau sakit, kami gak mau terbelenggu hati pikiran kami, tetapi hari ini kami mau percaya bahwa Tuhan sudah membebaskan kami, Tuhan sudah melepaskan kami dari segala belenggu, dan hidup kami diberi kemenangan. Bahkan kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, agar iman mereka terus naik di hadapan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun kami banyak menjumpai hal, tetapi kami percaya, iman kami berkata, mujizat Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami tanpa terkecuali, mulai dari bangku depan hingga bangku di belakang, semuanya dijamah oleh Tuhan. Kami datang dan kami pulang dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh berkat, Engkau sungguh baik bagi kami. Berkati hamba-Mu di tempat ini, beserta dengan kepengurusan yang ada. Kiranya hikmat pewahyuan Tuhan terus tinggal, bahkan lewat hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu silakan duduk. Saya kembalikan ke Ibu.